Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ketika gereja Hagia Sophia berubah menjadi masjid, beberapa orang protes, bahkan PBB waktu itu juga memprotes ya, karena berubahnya gereja tersebut menjadi masjid. Lalu Presiden Turki menjawab protes tersebut dengan mengatakan, pada kenyataannya di Portugal dan Spanyol ada begitu banyak masjid yang sangat megah, lebih megah daripada Hagia Sophia berubah menjadi gereja. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Presiden Turki tersebut benar adanya sahabat. Ada begitu banyak ternyata masjid yang sangat megah sekali. Kalau kita melihat ya, bagaimana bangunannya, model bangunannya, luasnya, besarnya, megahnya tersebut, ya cukup merinding juga kita. Sekarang masjid-masjid tersebut banyak yang sudah menjadi gereja, bahkan sudah menjadi museum sahabat, dijadikan menjadi bangunan sejarah. Begitu sahabat. Baik sahabat, kita akan lihat bukti-buktinya yang disampaikan oleh Masjid Pipi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam sejarah banyak masjid yang kemudian dialihfungsikan menjadi katedral atau fungsi lainnya di negara-negara Eropa. Berikut 10 masjid terbesar yang diubah menjadi gereja. Pertama, Masjid Agung Sevilla. La Giralda atau Menara Lonceng setinggi 104 meter di salah satu pusat kota Sevilla, Spanyol masih berdiri tegak hingga kini. Terletak tepat di sebelah Katedral de Santa Maria de la Sede, gaya arsitektur menara itu berbeda lantaran menara itu lahir dari masa yang berbeda. La Giralda satu-satunya bukti bahwa lokasi itu pernah berdiri Masjid Agung Sevilla, dan ia sendiri merupakan menara masjidnya. Masjid Agung Sevilla didirikan tahun 829 selama masa abad kekuasaan Abdul Ar-Rahman II atau Emir Cordoba keempat. Bangunannya memiliki aula sholat seluas 16 kali 3 meter persegi. Di dalamnya ditopang 11 pilar yang berjajar hingga arah tembok kiblat, serta berkolom-kolom hiasan dari batu marmer yang menyokong lengkungan batu-batunya. Pada masa khilafahan Almohad abad ke-12, bangunannya direnovasi, namun baru pada tahun 1248 masjid itu diubah kembali menjadi katedral setelah pengepungan Sevilla. Namun baru pada tahun 1248 masjid itu diubah menjadi katedral kembali setelah pengepungan Sevilla pada Juli 1247 sampai November 1248. Meski begitu, katedral tersebut sempat mangkrak. Pada 18 Oktober 1356, hampir seluruh sisa bangunannya runtuh akibat dampak gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter. Pada tahun 1506 di tempat reruntuhannya dibangun sebuah katedral tepat di sebelah La Giralda. Kedua, Masjid Al-Mardum. Walau tak seluas Masjid Agung Cordoba, ia masih utuh berdiri di kota Toledo sejak akhir abad ke-10. Masjid Al-Mardum atau populer disebut Mezquita Cristo de la Luz, namanya diambil dari nama gerbang kota Bab Al-Mardum. Sejak tahun 932 Masehi, Tula alias Toledo menjadi bagian dari kekhilafahan Umayyah di bawah Khalifah Abdul Ar-Rahman III. Bangunan masjid yang dibangun pada tahun 959 sampai 1000 Masehi atau 350 Hijriah itu hanya berukuran 8 kali 8 meter persegi dan tanpa menara masjid sebagaimana lazimnya masjid. Tetapi motif-motif dekorasi Cordoba masih tampak, termasuk 2 dekorasi melengkung yang ditopang barisan pilar yang memang seperti menirukan masjid lain. Strukturnya dibangun dengan bahan batu bata. Sisi timur dan baratnya terdapat gerbang masuk dan mihrabnya berada di sisi selatan. Adapun sisi utaranya terdapat struktur atap melengkung yang terbuka sebagai tempat salat lantai 2. Tak seperti banyak masjid lain, Masjid Al-Mardum punya akta kelahiran. Hingga kini tembok depan sisi barat dayanya masih jelas menampakkan sebuah tulisan berbahasa Arab, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ahmad bin Hadidi telah membangun masjid ini menggunakan hartanya sendiri, hanya mengharapkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini berdiri berkat pertolongan Allah di bawah arahan arsitek Musa bin Ali dan selesai pada bulan Muharram tahun 390 Hijriah. Setelah Toledo direbut Raja Castillo Alfonso VI pada 1085, Masjid Al-Mardum diubah menjadi kapel dan pada 1186 Raja Alfonso VIII mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pasukan kesatria Hospitalaria atau Ordo Santo Yohanes. Bangunannya tetap menjadi tempat peribadatan umat Katolik Ermita della Santa Cruz atau Kapel Salib Kudus. 3. Masjid Al-Dabbaghin. Selain Masjid Al-Mardum, di Toledo juga terdapat masjid dari era sama yang berubah jadi gereja, yakni Masjid Al-Dabbaghin. Namun tempo pembangunan Masjid Al-Dabbaghin tak seterang Al-Mardum. Bangunan Masjid Al-Dabbaghin memiliki gaya arsitektur mudejar, bukan gaya Cordoba.
Strukturnya masih utuh walau sudah 3 kali mengalami pengembangan bangunan pasca Reconquista. Masjid Al-Dabbaghin dibangun pada abad ke-10, di mana interiornya terdapat 3 aula sholat. Pada perkembangannya kemudian aulanya bertambah di sisi timur lautnya. Ketika Toledo direbut Raja Leon dan Castilla, Alfonso VI pada 1085, Masjid Al-Dabbaghin diubah menjadi Gereja San Sebastian. Beberapa konstruksinya direnovasi pada akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13. Hanya menaranya yang masih asli dari era bangunan masjid. Ia berubah fungsi lagi pada 1916 dengan dijadikan aula musik dan museum. Keutuhan bangunannya membuat pemerintah Spanyol memasukkannya ke daftar Bien des Interés Cultural, semacam cagar budaya. 4. Masjid Al-Mustimim. Tak jauh dari Masjid Al-Mardum terdapat Masjid Al-Mustimim. Sejumlah pakar sepakat masjid ini dibangun pada pertengahan abad ke-11 karena ada 3 tulisan yang terukir di beberapa bagian bangunan. Satu ukirannya merujuk tahun 1032, ukiran kedua merujuk antara tahun 1032 sampai 1035, dan ketiga tahun 1075. Dari 3 sampel ini kita bisa simpulkan, terutama di ukiran kedua, bahwa kubus atau landas keagamaan sudah berakar sejak awal abad ke-9, di mana hal itu cukup membuktikan sudah terjadi Islamisasi secara besar-besaran di kota Tula atau Toledo. Masjid ini diyakini didirikan di atas bekas sebuah bangunan untuk sistem saluran air era Romawi kuno. Indikatornya merujuk pada temuan reruntuhan tangki air minum di lantai bawahnya. Sementara lantai 2 yang kemudian dijadikan mihrab diduga dijadikan tempat pertemuan atau tempat pemujaan Romawi kuno. Saat Reconquista, masjid ini diduduki pasukan Raja Leon dan Castilla Alfonso VI. Pada 1458 bangunannya diubah menjadi Gereja de las Tornerías. Meski pada 1505 beralih fungsi lagi menjadi penginapan, lalu kantor dagang karena lokasinya berada di jantung perekonomian kota Toledo. Kini bekas masjid itu difungsikan sebagai pusat promosi kerajinan tangan Castilla La Mancha yang dikelola oleh Fundación Mezquita de las Tornerías. 5. Masjid Al-Jama' Martullah. Tak seperti di Spanyol, di Portugal hampir semua masjid yang diubah menjadi gereja wajahnya pun ikut berubah. Satu di antaranya yang tak berubah adalah Gereja de Nossa Senhora de Anunciação atau Gereja Kabar Sukacita kepada Santa Perawan Maria di kota Martola. Diungkapkan Robert M. Hayden dalam Antagonistic Tolerance, Competitive Sharing of Religious Sites and Space. Di kota Martola yang oleh pendatang Arab disebut Martullah, didirikan Masjid Al-Jama' Martullah pada pertengahan abad ke-12. Kala Martola dikuasai kekhalifahan Almohad, ia dibangun di atas bekas reruntuhan bangunan pemujaan Romawi kuno. Bentuk bangunannya mirip dengan gereja-gereja pra-Katolik Roma di wilayah setempat. Pintu masuk utamanya terletak di sisi barat. Pada bagian interior terdapat struktur lengkungan gaya Moor dan di sisi utara dibangun tempat wudhu. Bangunan utamanya didesain dengan 5 aula besar yang ditopang 20 pilar silinder, mirip seperti di Granada atau Maroko. Tetapi kekuasaan Muslim tak bertahan lama di Martola. Lewat sebuah kampanye besar Reconquista di pertengahan abad ke-13 yang dipimpin pasukan Ksatria Santiago, Martola direbut dengan waktu singkat pada tahun 1238 yang menandakan berakhirnya rezim Islam di Martola. Masjid Al-Jama' Martola pun diambil alih dan ditukar guling menjadi gereja. Sejumlah atribut keagamaan Islam berganti atribut-atribut Nasrani. Menara masjid yang jadi tempat mengumandangkan azan diubah jadi menara lonceng gereja. Sedikit perubahan struktur bangunan sekedar adanya penambahan dekorasi parapet atau sandaran tepi atap di atas bangunannya. Yang keenam, Masjid Al-Monastir. Bangunan yang dimaksud adalah Mezquita de Al-Monaster La Real alias Masjid Kastil Al-Monaster. Dinamakan Masjid Kastil Al-Monaster lantaran masjidnya berada di dalam kastil yang strukturnya tersusun dari sisa-sisa bebatuan era Romawi kuno. Masjid itu dibangun di era kekuasaan Abdul Ar-Rahman III dari kekhilafahan Kurtuba. Kala itu kotanya bernama Al-Monastir yang berada dalam wilayah Andalusia. Pasca Reconquista atau perebutan kembali semenanjung Liberia, kini Spanyol dan Portugal dari tangan Islam ke Katolik. Masjid itu dijadikan kapel di bawah pengelolaan gereja Nuestra Senora de la Concepción. Seperti halnya Masjid Agung Cordoba, Masjid Al-Monastir juga didirikan di atas bekas bangunan gereja. Kastilnya sendiri dibangun antara abad ke-9 dan ke-10 Masehi di atas bekas aulia kemiliteran Romawi. Situs ini merupakan bekas biara yang dibangun orang-orang Visigoth atau Jermanik kuno di abad ke-6. Nama Arab Al-Monastir mensiratkan eksistensi bangunan sebelumnya, yakni sebuah biara Kristen di zaman orang-orang Visigoth. Fragmen-fragmen bebatuan Romawi dan Visigoth di bangunannya jadi saksi tersendiri fase-fase situsnya. Masjid itu terletak dekat gerbang utama kastil, ditandai dengan adanya menara masjid yang tersusun dari batu bata. Bentuk bangunannya sedikit berbeda, bukan kotak melainkan trapesium, kemungkinan untuk mengatasi fondasi bangunan yang tanahnya berbukit.
Pertanda dibangunnya masjid adalah tembok batu bata di bagian mihrab dan pilar-pilar gaya Romawi yang menopang ruang sholat dengan 5 shaf. Terdapat penambahan struktur lengkung dari batu bata di atasnya. Setelah dijadikan kapel pada abad ke-13, situs Al-Munastir Lerel tak lagi difungsikan jadi rumah ibadah sejak 1931 lantaran dinyatakan sebagai monumen nasional. Sempat direnovasi dalam kurun 1970 sampai 1973. Situs itu sejak 1959 rutin menggelar konferensi Islam dan festival Jornades de Cultural Islamika setiap Oktober. Isu masjid yang dijadikan gereja sempat jadi pembenaran bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kala memfungsikan kembali Hagia Sophia menjadi masjid. Erdogan berdalih bahwa di Portugal dan Spanyol banyak masjid yang dijadikan gereja. Yang ketujuh, Masjid Benteng Jerez de la Frontera. Sebagaimana Masjid Al-Munastir, masjid ini dibangun dalam kompleks Benteng Alcázar atau kota Jerez de la Frontera, Andalusia, Spanyol. Bentengnya dibangun pada abad ke-11, kala kota itu berada di bawah kekuasaan Taifa atau Kepangeranan Al-Qasi, kepanjangan tangan dari kekhalifahan Al-Muhad. Nama Alcázar berakar dari bahasa Arab Al-Qasr yang berarti benteng atau istana. Karakter masjid era Al-Muhad seperti dituturkan Collins bercirikan bentuk kubahnya oktagonal atau segi 8. Luas masjid ini sekitar 10 meter persegi. Pintu masuk masjidnya ada di bagian barat laut benteng yang lorongnya terdapat 3 bangunan lengkung dari batu bata yang mengarah ke halaman kecil yang terdapat sebuah kolam air mancur dengan dasar keramik, serta sebuah menara masjid di sudut utara. Di sisi selatan aula sholat terdapat mihrab berbentuk persegi panjang yang atapnya berbentuk kubah. Benteng Jerez de la Frontera ini direbut Panglima Kerajaan Castilo Nuno González pada 1261. Oleh Raja Castilo Alfonso X, masjid di dalam bentengnya kemudian diubah menjadi Kapel Santa Maria del Alcázar. 8. Masjid Tortoles. Terletak di kawasan Tortoles, kota Tarazona, Zaragoza, Spanyol. Sebuah masjid berbentuk persegi dengan struktur batu bata jadi saksi bisu kelahiran kembali masyarakat Islam di tengah kota yang dikuasai mayoritas Nasrani. Kisah masjid ini berkelindan dengan dinamika politik yang melingkupinya. Masjid itu dibangun pada awal abad ke-15 dan diperluas dalam kurun waktu tahun 1447 sampai 1455 oleh Mahora Almoravid. Masyarakat muslim di Tarazona sudah berkembang sejak abad ke-8. Mereka terusir pasca dikuasainya daerah tersebut oleh Raja Alfonso I dari Aragon pada 1119. Kaum muslim Tarazona lantas mengungsi ke kawasan Tortoles yang merupakan kota terbuka alias bebas dihuni siapapun. Tarazona lalu dijadikan kota militer. Masjid yang dibangun pada abad ke-15 itu terbilang kecil, hanya dapat menampung 3 shaf sholat. Tanpa dilengkapi menara, masjid tersebut langit-langitnya berhias ukiran bergaya mudéjar. Seiring meningkatnya jumlah populasi Nasrani di Tortoles, masjid itu diambil paksa oleh kaum Nasrani dan dikonversi menjadi Gereja de la Anunciación de la Virgen pada abad ke-17. Gereja tersebut ditinggikan sehingga bangunannya dijadikan gedung jerami hingga 1987. Bangunannya kemudian dijadikan situr cagar budaya. Pemerintah kota Tarazona dan Departemen Budaya dan Pariwisata Spanyol merestorasinya pada 1991 sampai 1995 dan terakhir 2016. Bangunan ini penting karena hanya ada sedikit contoh yang tersisa dari masjid-masjid yang dibangun di masa Kristen. Yang ke-9, Masjid At-Taibin. Menara San Juan de las Reyes menempel pada gereja Nuestra Señora de la Encarnación di kota Arces, Provinsi Malaga, Spanyol itu masih berdiri dengan tegap hingga kini. Tingginya 15 meter dengan bentuk persegi. Menara dengan beberapa ukiran khas bergaya Almohad dari periode Nasrid itu punya arsitektur berbeda dari gerejanya. Pasalnya ia awalnya adalah menara azan dari sebuah masjid yang kemudian tak lagi eksis. Kisahnya mirip dengan menara La Giralda yang jadi bagian Masjid Agung Sevilla. Gerejanya dibangun pada tahun 1520, namun tetap mempertahankan menara era abad ke-13 dari Masjid At-Taibin, di mana gereja itu menjadi gereja Kristen pertama di kawasan Granada. Kota Arces sejak tahun 711 berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Umayyah yang setelah keruntuhannya diteruskan Taifa Granada, lalu Emirat Granada sebagai kepanjangan tangan dinasti Nasrid. Namun tiada catatan kapan Masjid At-Taibin dibangun. Hanya menaranya saja yang diketahui dibangun pada masa dinasti Nasrid abad ke-13. Masjid At-Taibin kemudian dihancurkan pasca Reconquista. Di situsnya kemudian dibangun gereja. Yang ke-10, Masjid San Juan Cordoba. Di kawasan Cordoba yang jadi jantung kekhalifahan Kurtuba semasa diperintah Khalifah Abdurrahman III pertengahan abad ke-10 tentu terhampar banyak masjid baru. Namun pasca Reconquista, masjid itu berubah jadi reruntuhan. Sedikit peninggalannya yang tersisa adalah Alminar de San Juan atau Menara Masjid San Juan. Menara itu bagian dari sebuah masjid yang juga dibangun dalam abad ke-10.
sekira tahun 930 Masehi. Pada tahun 1236 ketika rekonquista, masjidnya diratakan dengan tanah hingga tak menyisakan catatan tentang bentuk asli masjidnya. Gereja yang berdiri di sebelah menara itu sedikit banyak menyerupai bentuk masjidnya. Letak menaranya sendiri berada di sudut timur laut dan diperkirakan letak masjidnya berada di sisi selatan. Keberadaan gereja yang sekarang merupakan hasil dari rekonstruksi masjid yang tak bisa ditentukan tahun pendiriannya. Meski tak dapat dipastikan, struktur masjidnya sedikit banyak bisa dilihat dari struktur menaranya yang masih berdiri. Dibangun dari bebatuan persegi dengan berhias jendela berbentuk tapal kuda dari bahan batu bata. Sejak 1236, sisa reruntuhan masjidnya dibangun gereja San Juan de los Caballeros. Inilah 10 masjid yang diubah fungsinya menjadi gereja di negara-negara barat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.